Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Malam yang panjang dan gelap boleh kami lalui, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, tema kita hari ini ialah buah roh kemurahan. Saudara, kemurahan berasal dari bahasa Yunani, yaitu elemon. Kata ini mengandung 3 pengertian. Pertama, simpati, yang artinya kesediaan untuk menanggung kesedihan dan kesusahan orang lain. Kedua, empati, artinya kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan pengampunan, kesediaan untuk memaafkan orang lain yang menyakiti hidup kita. Artinya apa? Kemurahan hati ini adalah sikap peduli kepada sesama dan tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Secara praktisnya, sikap kemurahan hati ini dapat diwujudkan dalam bentuk mudah memberi, tidak pelit, penuh kasih, suka menolong, dan baik hatinya. Sebagai contoh, dalam Alkitab yang tercatat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dikisahkan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Dikatakan di sana mengenai seseorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Dalam perjalanan ia bertemu dengan para perampok yang bukan saja merebut barang-barang bawaannya, tetapi juga menyiksanya habis-habisan. Tinggallah ia dalam kondisi sekarat sendirian, terkapar di tengah jalan. Pada waktu itu ada imam dan yang lewat, tapi sepertinya sedang buru-buru atau mungkin tidak mau terlibat. Ia melewati orang yang sekarat itu dari seberangnya. Demikian juga orang Lewi melakukan hal yang sama, ya. Dan barulah kemudian orang Samaria hadir di sana. Saudara, untuk diketahui, orang Samaria punya sejarah buruk dengan bangsa Yahudi. Seharusnya orang Samaria ini tertawa puas melihat orang Yahudi yang sekarat di sana, atau mungkin bisa menambahkan 1 atau 2 penderitaan lagi. Tapi ternyata saudara, justru orang Samaria inilah yang menunjukkan kemurahan hatinya. Ia menolong orang Yahudi ini tanpa memandang latar belakangnya. Ia memiliki hati memaafkan, dan dia membantu mengobati orang yang sekarat ini. Saudara, inilah bentuk sebuah kemurahan hati yang seharusnya ada pada kita, yang tidak berhenti hanya karena adanya perbedaan-perbedaan seperti suku, ras, agama, golongan, dan lain sebagainya. Di sini kita melihat orang yang murah hati ialah orang yang memiliki belas kasihan kepada orang lain. Jadi saudara, orang yang murah hati tidak akan berdiam diri pada saat ada orang yang ditimpa kesusahan dan membutuhkan bantuan tanpa memandang latar belakangnya. Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Dalam Lukas 6 ayat 36 juga dikatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Apa yang harus kita lakukan saudara untuk kita menghasilkan buah roh kemurahan ini? Hiduplah dekat dengan Tuhan, sehingga kita memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan.
dan teladanilah Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan sangat bermurah hati kepada semua manusia, termasuk saudara dan saya. Ia selalu siap menolong, menyatakan kebaikannya kepada anak-anaknya. Saudara, mari kita belajar menghasilkan buah roh bermurah hati, sehingga hidup menjadi saluran berkat bagi sesama. Mari kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam ketaatannya, sehingga dari dalamlah Tuhan membentuk kita, dan kita ekspresikan dalam tindakan nyata. Kita bermurah hati, menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Kiranya saudara, renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu, pimpinanmu Tuhan begitu besar. Biarlah Tuhan satu lagi buah roh boleh kami hasilkan di dalam kehidupan kami, yaitu kemurahan hati. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Berikan kami, Tuhan, kekuatan, hikmat, dan hidup yang peka akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, sepanjang hari ini, kehidupan kami, Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami. Kami bergumul dengan sakit kanker pankreas. Tuhan tolong, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, kesabaran, dan iman yang teguh menjalani sakit penyakit kami. Berikan kami mukjizat-Mu Tuhan. Kami sakit ya Tuhan, kanker kulit. Tuhan juga tolong, Engkau Tuhan yang mengasihani kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami secara total dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus yang berkuasa, jamah kami Tuhan, pulihkan keadaan kami. Tuhan, kami juga sedang sakit anemia. Tuhan juga tolong kami. Berikan kami pemulihan daripada Engkau. Berikan kami kesembuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan, kami sedang sakit ya Tuhan, akan radang tenggorokan. Engkau juga Tuhan yang menolong akan sakit kami ini. Tuhan yang jamah, mungkin melalui obat yang kami minum, antibiotik, biar kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus tolonglah. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang mungkin Tuhan akan menjalani operasi, oleh karena ada miom, ada kista di dalam rahim kami. Tuhan juga tolong, Engkau boleh campur tangan, dan Engkau boleh bertindak menolong, melancarkan operasi yang ada, dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan masalah keluarga kami dalam tangan Tuhan. Biar kasih setia daripada Tuhan boleh Tuhan limpahkan. Berikan keharmonisan, berikan kebahagiaan bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan, bukakan jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa negara kami di dalam penanggulangan penyebaran virus corona. Tuhan, berikan hikmat bagi pemerintahan pusat dan daerah. Berikan hikmat bagi seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada. Dan Tuhan, berikan berkat-Mu Tuhan dalam penyaluran vaksin kepada seluruh penduduk Indonesia. Tuhan, supaya berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus tolong negara ini, pulihkan masalah ekonomi, masalah keamanan untuk bangsa ini. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Tuhan kami yang baik dan mengasihi kami. Biar hidup kami boleh menjadi berkat sekali lagi ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.